Ya, mungkin saya persilahkan kelompok 4 ya, kelompok 4 untuk menyiapkan bahan bahan presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alvita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi sosialis, liberal, dan komunis. Next. Ini namanya sudah tertera di layar. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur, budaya, dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Next. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan petunjuk bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi-dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Next. Sosialisme atau sosialis merupakan ideologi yang lebih mengedepankan persamaan atau pemerataan derajat antar masyarakat. Sosialisme mencita-citakan sebuah masyarakat yang di dalamnya semua orang hidup dan dapat bekerja sama dalam kebebasan dan solidaritas dengan hak-hak yang sama. Tetapi di sini hak asasi manusia terabaikan demi terciptanya kepentingan bersama. Tujuan dari ideologi sosialisme ialah memberikan ketentraman dan kesempatan bagi semua orang dengan adanya persamaan tanpa perbedaan. Ideologi liberal. Liberalisme atau liberal merupakan paham yang memberikan penekanan kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab warga negara. Ideologi yang mengembangkan prinsip yang mendasar yaitu 1. Pengakuan terhadap hak asasi warga negara. 2. Memungkinkan tegaknya tertib masyarakat dan negara atas supremasi hukum. Ketiga, memungkinkan lahirnya pemerintahan yang demokratis. Dan keempat, penolakan terhadap pemerintah yang totaliter. Ideologi komunis. Komunisme atau komunis sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan sebagai prinsip. Semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi, sehingga komunisme juga disebut anti-liberalisme. Ideologi komunisme. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari peran partai komunis. Jadi perubahan sosial dimulai dari buruh, namun perorganisasiannya hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Perbedaan Pancasila dengan sosialisme. Ideologi Pancasila, hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai aturan. Menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing. Ideologi sosialisme, penghapusan sebagian besar hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Terciptanya negara tanpa perbedaan, kelas atau derajat. Perbedaan Pancasila dengan liberalisme. Ideologi Pancasila. Yang pertama, kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak. Yang kedua, bercampurnya kepemerintahan dengan aspek agama. Yang ketiga, masih adanya pembatasan oleh pemerintah dan agama. Ideologi liberalisme. Yang pertama, kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali. Kedua, aspek pemerintah dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan. Yang ketiga, penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Perbedaan Pancasila dengan komunisme. Ideologi Pancasila, yaitu hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan. Yang kedua, menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing. Yang ketiga, pemerintah yang demokratis. Ideologi komunisme. Yang pertama, penghapusan seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Yang kedua, terciptanya negara tanpa kelas. Yang ketiga, pemerintah cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya. Perbedaan aspek politik, hukum, dan ekonomi pada ideologi Pancasila, sosialisme, liberalisme, dan komunisme. Ideologi Pancasila, aspek politik hukum. Pertama, ada demokrasi Pancasila. Kedua, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Aspek ekonomi, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Ideologi sosialisme, aspek politik hukumnya. Pertama, demokrasi untuk solidaritas. Kedua, diutamakan kebersamaan. Ketiga, masyarakat sama dengan negara. Aspek ekonomi, pertama, peran negara ada untuk pemerataan. Kedua, keadilan distributif yang diutamakan. Liberalisme, pertama, demokrasi liberal.
Kedua, hukum yang melindungi individu. Ketiga, dalam politik mementingkan individu. Aspek ekonominya, peran negara kecil, swasta mendominasi, sifatnya kapitalisme dan monopolisme, dan persaingan bebas. Komunisme, sama demokrasi rakyat. Kedua, berkuasa mutlak satu partai politik. Ketiga, hukum untuk melanggengkan komunis. Aspek ekonominya, pertama, peran negara dominan. Kedua, demi kolektivitas berarti demi negara. Ketiga, monopoli negara. Kesimpulannya, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka karena Pancasila dapat menyesuaikan dan diterapkan dari dinamika di Indonesia dan di dunia, dan tetapi tidak merubah nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri, sehingga Pancasila dapat digunakan dan diterapkan dalam berbagai zaman. Liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan, bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak asasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, maka nilai kebebasan itulah yang utama. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti-liberalisme. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Sosialisme memandang adanya pemerataan sosial sehingga tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Solidaritas antar masyarakat sangat tinggi. Saran dari pembahasan ini bagi pembaca agar lebih mencontoh hal-hal yang dapat menginterpretasikan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ideologi luas yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila bangsa Indonesia. Dalam menyikapi perbedaan, ideologi kita harus munculkan sikap toleransi, empati, saling menghargai, dan saling memahami satu sama lain. Cara pikir seperti inilah akan membawa kita pada sikap dan tindakan untuk tidak memperuncing perbedaan tetapi mencari nilai-nilai universal yang dapat mempersatukan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, saudara-saudara, silakan yang mau bertanya. Ya, pertanyaan dari Anwar. Ya, ini bagaimana ini P4 ini? Ya? P4 itu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Itu singkatannya. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Ya, bisa juga nanti Anda lihat di Google. Ya. Lalu ini gimana ini kalau diaktifkan kembali dia ini? Ini jadi kalau menurut pandangan Mahfud MD, Menko Polhukam itu kata dia ini seperti yang disebutkan oleh Anwar tadi, itu rencana, ini rencana wacana gitu, ya, rencana itu mau diaktifkan kembali P4 itu. Nah, lalu ditanya gimana menurut pendapat saya. Nah, saya jelaskan dulu pada Anda gimana P4 itu. Jadi penataran P4 ini itu dilaksanakan pada era Orde Baru dulu ya. Pada era Orde Baru. Jadi penataran P4 itu semua ya. Ini kalau misalnya kita lihat dulu, ini bisa juga Anda tanya nanti dengan Bapak atau Ibu Anda ya. Nah, Bapak atau Ibu Anda itu sudah pernah mengikuti penataran P4 ini sepertinya. Jadi penataran P4 itu diberikan kepada anggota pengurus ya dari organisasi, baik organisasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, ya, organisasi keagamaan, ya, organisasi kepemudaan, ya, dan organisasi profesi itu dulu itu ditatar P4. Ya. Begitu pula mahasiswa baru. Nah, ya, seperti Anda sudah melewati mahasiswa baru setahun yang lalu ya. Nah, begitu juga kepada mahasiswa baru ya. Itu juga diberikan penataran P4. Ya. Nah, diberikan penataran P4 ya kepada mahasiswa baru seluruh Indonesia. Ya, diberikan penataran P4. Kemudian ya ini yang pernah saya alami lah ya. Umur saya ini sekarang 51 tahun. Nah, 51 tahun.
Mungkin seumuran saya, mungkin orang tua Anda, atau ya orang tua Anda lah mungkin ya. Itu kemungkinan seperti saya dia mengikuti penataran itu ya. Jadi pada saat penataran P4 itu ya, itu ada alokasi harinya itu Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Sabtu. Sabtu itu sampai siang ya. Itu penutupan ya. Jadi Senin sampai Jumat itu dari pagi sampai sore. Di penataran P4 itu ya, itu peserta itu semua dikasih 2 buku gratis. Dikasih 2 buku gratis. Kemudian dikasih snack 2 kali. Ya, dikasih snack 2 kali. Snack pagi, snack sore. Siang makan siang. Ya. Jadi bagi anak-anak kos terutama ya. Kalau saya kebetulan kan tinggal dulu itu di sekitar kampus USU di Medan ya. Orang tua emang tinggal di sana. Jadi saya melihat kawan-kawan yang kos-kosan itu lumayan juga dia rasa itu ya. Coba Anda bayangkan selama 1 minggu ya, makan siang gratis, kemudian dapat snack 2 kali selama 1 minggu. Bisa Anda bayangkan itu gimana. Kemudian didapat 2 buku gratis. 2 buku gratis. Berapa itu coba biayanya itu? Pemerintah pada waktu itu menganggarkan biaya untuk penataran P4 itu. Ya. Jadi cukup besar itu ya. Bukan cukup besar lagi pun itu ya. Sangat besar itu ya. Anda kalikan berapa penduduk di Indonesia yang kuliah. Ya. Kemudian organisasi-organisasi kepemudaan dan yang lain-lain yang saya bilang tadi itu juga ditatar P4 juga itu ya. SMA, tapi SMA itu kayaknya nggak begitu rutin. Tapi saya sempat ditatar P4 juga dulu waktu SMA itu ya, tapi 3 hari. Jadi 3 hari dari pagi sampai siang, nggak sampai sore ya. Dikasih buku 1 apa 2 itu dikasih juga ya waktu SMA saya itu ya. Jadi berapa coba itu ya dananya. Tapi target pemerintah pada waktu itu begini. Bagaimana supaya Pancasila ini dipahami, diteladani, ya, dilaksanakan dalam kehidupan nyata, kira-kira begitulah. Yaitu target pemerintah pada waktu itu, Presiden Soeharto dulu itu ya. Lalu kalau ditanya saya, kalau menurut Bapak gimana gitu ya. Ini kan saya udah mengalami ya. Itu kegiatan itu sangat positif itu ya. Sangat positif ya. Itu kan maksimal itu sosialisasinya. Maksimal itu pelaksanaan pemberian pengajaran dan informasinya. Ya, maksimal. Kemudian ya di satu sisi kan itu sebagian rakyat itu kan dibikin senang dia ya. Jadi dia diberikan informasi kemudian dibuat perutnya kenyang. Ya. Kan itu masuk itu informasi, masuk pengajaran itu ke dalam pikiran orang yang kenyang itu kan. Kalau misalnya kayak Anda ini beli buku sendiri, makan bayar sendiri, snack beli sendiri kan gitu kan. Jadi ya tergantung memang pemerintahannya juga memang. Ya mungkin ada yang merasa nggak perlu lagi tuh gitu ya, atau mungkin pikirannya pun beda-beda pula kali. Jadi kalau Anda lihat setelah Orde Baru itu nggak ada lagi penataran P4 itu, nggak ada. Ya, jadi setelah reformasi, akhir-akhir Pak Harto menjadi presiden pun kayaknya nggak ada lagi tuh ya penataran P4 itu di akhir-akhir dia ya. Mungkin karena krisis moneter ya. Jadi Juni 1997 itu krisis moneter itu mulai melanda Indonesia dan dunia. Ya. Itu Juni 1997 krisis moneter. Itu mulai udah nggak ada lagi tuh ya. Jadi ekonomi Indonesia carut marut ya. Jadi ekonomi Indonesia ini carut marut itu udah lama ya.
Sejak krisis moneter itu carut marut terus sampai sekarang, ya, carut marut terus, ya, makin carut marut. Nah, ya. Jadi ya mudah-mudahan ya ke depan nanti mudah-mudahan bisa meningkat lah. Itu harapan kita ya. Karena kita juga ya kena imbasnya juga itu ya. Sulit mencari pekerjaan, sulit mencari pendapatan, ya, yang banyak pengeluaran ya. Jadi pengangguran di mana-mana, ya. Jadi itu yang nggak kita harapkan. Jadi memang ya untuk melaksanakan ini juga perlu dana juga memang ya, perlu anggaran juga. Tapi memang kalau menurut saya di satu sisi ada bagusnya juga. Ini kan pembangunan SDM ini, pembangunan mental ya, pembangunan mental generasi muda ya, terutama ya. Jadi Pancasila ini nggak bisa cuma diomong-omongkan aja begitu, diomong-omongkan doang, nggak bisa. Harus ada karya nyata, kerja nyata, upaya nyata gitu. Jangan sampai pula dibohong-bohongi pula. Itu bohong-bohongi pula, wah ini bahaya ini. Kalau sempat dibohong-bohongi ya, itu orang makin nggak percaya ya. Terjadi penurunan tingkat kepercayaan itu berbahaya. Itu ya. Jadi memang ya perlu kalau ada dananya gitu ya. Perlu kalau ada dananya. Karena kan ada yang lebih skala prioritas itu kan. Apa skala prioritas itu ya? Itu ya menyelamatkan pendapatan rakyat itu dia supaya jangan kelaparan ya. Ya tentu kan ya dibukalah lapangan pekerjaan ya. Kemudian diberikan kemudahan kepada rakyat ya. Jadi ya harus ada ini apa namanya itu ya, pemerataan kesempatan yang sama ya, pemerataan kesempatan untuk belajar, sekolah ya, bekerja ya. Itu yang skala prioritas itu kalau menurut saya ya, apalagi dalam kondisi yang seperti begini ya. Jadi kalau misalnya yang lain-lain nggak skala prioritas itu dibangun, dibikin itu kan, ya itu namanya sama seperti ada orang dia membeli baju tapi nggak beli celana dia, ya, kan terbalik itu. Ya. Kalau misalnya dalam kondisi sulit, ya pakai celana dia kan nggak masalah. Ya, waktu sulit dia nggak mampu beli baju misalnya, kan masih agak lumayan. Ya. Tapi kalau dalam kondisi nggak mampu beli baju, nggak beli celana, itu namanya ya sudah aneh itu. Kira-kira begitulah. Jadi ada skala prioritas itu ya, yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan oleh pemerintah itu ada skala prioritasnya. Ya jangan suka-suka hati misalnya gitu ya. Wah dia mau bikin ini, bikin gitu. Harus ada skala prioritas ya. Jadi skala prioritas itu apa? Menyelamatkan, menyediakan sarana yang vital. Gitu ya. Sarana yang vital. Ya kalau orang misalnya banyak udah kelaparan dibangunin entah macam-macam itu kan seperti yang saya bilang tadi pada Anda tadi ya. Jadi beli baju nggak beli celana. Gitu dia. Jadi ini kan kondisi kita ini kan kondisi sulit ya. Ya kalau misalnya Anda ditanya tadi gimana ini Pak? Kita bikin nggak penataan P4? Bagus dia, tapi kondisinya ini belum memungkinkan. Jadi penataan P4 ini bagus, baik dia, tapi tidak vital. Ngerti Anda itu? Jadi ya bagus, tapi belum mendesak istilahnya ya, belum mendesak dengan kondisi kita yang lagi carut marut ini ya. Berikutnya itu tadi Siti Fatimah ya, itu yang bertanya itu mengenai Pancasila ini menjadi jembatan antara generasi tua dan muda ya. Jadi ya kalau kita lihat generasi terdahulu itu mungkin ya beda situasi kondisinya ya. Tapi memang ya Pancasila ini apakah dia itu
bisa tergerus oleh zaman, ya. Misalnya kan ada juga orang beranggapan, wah beda dulu dengan sekarang. Nah, jadi dulu seperti ini, sekarang seperti itu. Ya. Jadi artinya begini, mungkin ada yang berpendapat nggak cocok lagi mungkin. Nggak cocok, jadi dicari mana yang cocok. Gitu. Jadi dulu pun, ya bukan hanya sekarang, dulu pun pemikiran yang berbeda itu ada aja itu ya. Ada aja pemikiran yang berbeda itu ya. Cuma kalau misalnya kita lihat sekarang ya, itu bagaimana? Ya. Kita lihat bagaimana kalau sekarang apa pemikiran generasi muda dan orang yang masih hidup sekarang ini berubah semua. Berubah misalnya nggak lagi setuju dengan ideologi Pancasila, nggak lagi setuju dengan Pancasila itu dijadikan ideologi, ya kan enggak, ya enggak. Jadi Pancasila itu walaupun dia sudah lahir tahun 1945, ya itu masih tetap dianggap perlu oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia masih menganggap Pancasila itu perlu. Jadi mungkin ada sebagian yang nggak perlu lagi, mungkin tak mau digantinya atau gimana. Ya. Yang menurut dia mungkin cocok sesuai, ya entah menurut dia atau menurut kelompok dia, ya atau menurut ya gimana lah ya. Yang ada dalam pikiran mereka itu, tapi kan sebagian kecil. Ya, sebagian kecil beranggapan begitu. Kalau menurut saya ya sah-sah saja. Yang namanya beda pemikiran itu kan kalau menurut saya wajar. Cuma ya jangan gerasak gerusuk gitu maksudnya. Maksudnya gerasak gerusuk itu membuat orang jadi nggak tenang. Ya. Gerasak gerusuk dia. Apalagi mau main kekerasan ya. Mau main kekerasan ya. Atau macam-macam lah. Tahulah Anda main kekerasan ya. Jadi ya jangan sampai itu dilakukan ya. Kalau begitu nanti bisa kita bercermin ke belakang sejarah kita. Ya. Jadi ada sekelompok orang itu melakukan keinginan dia itu dengan cara melakukan tidak kekerasan sampai membunuh. Misalnya. Itu harus kita lawan itu. Jadi kalau Pancasila ini sepakat sebagian besar rakyat Indonesia masih membutuhkan keberadaannya sebagai payung ya, sebagai payung dari rakyat Indonesia ini yang plural. Plural itu artinya berbeda-beda. Ya, beda agamanya bukan satu ya. Di Indonesia ini ada beberapa agama yang diakui ya. Kemudian suku-suku kita yang begitu banyak ya. Suku-suku kita yang begitu banyak ya, sampai ribuan suku ya. Bahasanya juga banyak, ribuan bahasa. Itu kan nggak bisa dipersatukan dia, begitu banyak. Nah, yang bisa mempersatukannya itu ya Pancasila itu ya. Pancasila itu yang mempersatukan. Jadi Pancasila itu bukan agama Pancasila itu, tapi dia mempersatukan semua agama yang ada di Indonesia ini ya. Mempersatukan suku-suku yang ada di Indonesia ini ya. Jadi kalau menurut Pancasila itu ya orang yang beragama ini, yang beda-beda ini itu melaksanakan agamanya itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Beribadah ke tempat agamanya masing-masing. Ya, bukan ganti-gantian, itu salah ya. Supaya ini bisa bersatu, supaya bisa dekat. Agama A kadang beribadahnya ke agama B, yang B itu beribadahnya ke rumah ibadah A. Jadi berkaitan dia dengan pemikiran yang berbeda ya, pemikiran yang berbeda. Begitu pula tadi yang terakhir saya bilang tadi, pelaksanaan kegiatan beragama antar pemeluk agama ya. Jadi dia bukan dicampur-campur ya. Jadi bukan dicampur-campur dia. Ya, bukan ganti-gantian. Tapi
beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ke tempat ibadah masing-masing, ya. Kemudian ya bebas melaksanakan kegiatan keagamaannya. Gitu. Jadi nggak boleh ada yang mengganggu-ganggu misalnya gitu. Kecuali dia menyalahi aturan, ya. Kecuali dia menyalahi aturan, kecuali dia misalnya membuat orang misalnya jadi apa namanya, jadi nggak tenang. Itu lain cerita, ya. Jadi semua pemeluk-pemeluk agama ini melakukan segala berkaitan dengan keagamaannya itu sesuai dengan keyakinannya. Gitu dia. Yang mana yang mempersatukan? Yang mempersatukan itu Pancasila. Gitu. Kemudian misalnya suku-suku tadi, suku-suku, ya. Silakan menggunakan bahasa suku masing-masing. Silakan. Nggak ada larangan itu, ya. Cuma ya di saat berkumpul misalnya di tempat orang ramai, ya. Ada bahasa daerah pula di situ berdua-duaan, ya, didengar orang lain yang ramai tadi. Itu nanti kan ya kalau boleh jangan. Nanti kan bisa salah persepsi, salah penafsiran. Dia nggak ngerti misalnya bahasa Anda. Anda berdua di situ bahasa-bahasa daerah misalnya, ya. Kan bisa nanti salah penafsiran. Gitu-gitu dia, ya. Jadi ada aturan mainnya. Jadi yang mempersatukan itu semua ya Pancasila. Jadi saya berikan catatan pada Anda. Pancasila itu bukan agama, ya, bukan keyakinan. Jadi di butir-butir Pancasila pun, di Undang-Undang Dasar 1945 pun dalam pasal-pasalnya itu diatur memang seperti itu, ya. Berkaitan dengan agama tadi kan ada pasal 29 kan dalam Undang-Undang Dasar kita. Diatur di situ, ya. Jadi jangan salah pemahaman, ya, jangan salah, ya, memahami. Itu nanti kebablasan, ya. Ketika ya mungkin kan ada juga orang yang kayak begitu kan, kalau nanti Anda lihat kan, datang dia kayak ibaratnya ke rumah ibadah agama lain misalnya gitu kan. Itu kan nanti bisa merusak akidahnya, ya, bisa merusak akidah. Ya, jadi ya, kalau menurut Pancasila itu laksanakan aja ibadah masing-masing, ya. Nggak usah terlalu ini kali gitu. Yang penting kan aman, tentram, damai. Kan itu kan yang penting kan. Yang diinginkan Pancasila itu pun kan itu dia. Jadi dia sebagai payung, ya. Jadi ketika misalnya ada orang mau mengganti Pancasila itu, yang udah kita anggap ini menjadi payung, ya harus dilawan dia. Jadi kalau misalnya kita diam-diam aja begini, ya kita biari misalnya dikacau-kacau misalnya Pancasila itu, ya bodoh juga anak kita itu, ya. Kita biari Pancasila itu diobrak-abrik. Ya itu namanya kita, ya apalah namanya itu, ya. Jadi harus ada action kita juga ketika Pancasila itu mau diobrak-abrik. Jangan diam. Jadi ini kan Indonesia ini kan diam juga dia, ya. Cuma omongan aja, ya. Cuman omongan aja Pancasila, tapi Pancasila itu ketika diobrak-abrik ya diam dia. Itu kan tidak mencirikan jiwa Pancasila itu. Ya, misalnya kayak Anda misalnya kan. Anda sayang orang tua misalnya kan. Sayang orang tua. Ketika orang tua Anda misalnya dilempar orang, Anda diam. Sama itu, ya. Sayang sama orang tua, lempar orang, Anda diam. Itu namanya ya nggak tahu lah, ya. Kalau begitu, ya. Kira-kira begitulah perumpamaan. Saya akhiri perkuliahan kita ini, ya, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Selamat siang.